Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kreatif Elektronik. Oke baik, kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian yang nantinya saya akan pasangkan ke jam dinding ini, dimana kita tidak perlu lagi memasangkan baterai di jam dinding ini ya teman-teman. Jadi kita langsung menyambungkannya ke tegangan listrik. Oke, seperti apa rangkaiannya dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, silahkan kalian simak videonya dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, kita sediakan dulu transistor dengan kode TIP41. Transistor seperti ini kalian bisa beli di toko online atau kalian bisa beli di toko elektronik yang ada di kota kalian. Mohon maaf teman-teman, kali ini saya menggunakan yang bekas saja karena memang di rumah saya ada yang bekas, tapi ini masih berfungsi ya teman-teman. Sebenarnya kalian bisa menggunakan transistor dengan tipe BC547. Karena saya hanya ada TIP41, jadi saya gunakan yang ini saja. Oke, selanjutnya di sini kita sediakan dua buah resistor. Resistor ini memiliki nilai 10 kilo ohm dengan warna gelang coklat hitam orange. Untuk resistor ini juga sama, kalian bisa membelinya di toko online atau kalian bisa beli di toko elektronik di kota kamu. Dan dijamin ini sangat murah teman-teman. Kira-kira satuannya ini 100 perak saja. Oke, langsung saja kali ini kita akan menyambungkan resistor ini ke transistor TIP41 yang kita sudah sediakan tadi. Oh iya teman-teman, sebelum kita menyambungkannya, di sini kalian perhatikan dulu untuk kaki transistornya. Untuk kaki basis berada di sebelah kiri, dan untuk kaki kolektor berada di tengah, dan untuk kaki emitornya berada di sebelah kanan. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin mengganti transistornya, maka kalian sudah tahu posisi untuk menyambungkan resistornya. Kali ini kita akan menjamperkan kaki transistor dengan resistor ini. Ya, sebelumnya untuk kakinya saya bengkokkan seperti ini. Untuk resistornya ini tidak memiliki kutub positif dan negatif ya teman-teman. Jadi ini nggak apa-apa jika terbalik. Oke, kali ini kita akan menyambungkan kaki basis dan kaki kolektor menggunakan resistor ini. Oke, kira-kira di bagian sini. Oke, langsung saja kita sambungkan. Oke, mantap, ini sudah tersambung ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan menyambungkan lagi resistor yang satunya. Di sini untuk resistor yang satunya lagi kita akan sambungkan ke kaki basis juga. Oke, di bagian sini. Ya, sekarang sudah tersambung. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita sediakan satu buah kabel. Di sini saya menggunakan kabel warna merah ya teman-teman. Ini untuk menunjukkan bagian positif. Oke, langsung saja kita akan sambungkan ke kaki emitor di sebelah kanan. Oke, di bagian sini ya teman-teman. Ini adalah bagian emitor. Langsung saja kita sambungkan. Oke, mantap sekali, ini sudah tersambung. Selanjutnya di sini kita juga menyediakan kabel yang berwarna hitam dan ini menunjukkan bagian negatif. Oke, langsung saja untuk kabel hitam ini kita akan sambungkan ke kaki resistor di bagian sini. Resistor ini juga yang terhubung langsung ke kaki basis di transistor ya teman-teman. Oke, langsung saja kita solder. Nah, mantap sekali, ini sudah tersolder ya teman-teman. Oke, langkah yang terakhir agar rangkaiannya bisa berfungsi dengan baik, jadi kita akan menyambungkan sebuah tegangan. Di sini kita harus menyediakan satu buah kabel USB bekas atau kabel charge ya teman-teman. Nanti kalian tinggal gunakan saja kabel yang sudah rusak. Untuk bagian ujungnya kalian bisa potong saja, jadi seperti ini. Oke, di sini untuk kabelnya jika kalian sudah potong, maka di dalamnya itu kalian mendapati 4 buah kabel. Jadi yang kita akan gunakan hanyalah kabel yang positif dan kabel negatif. Biasanya untuk kabel positif dan kabel negatif ditandai dengan kabel warna hitam dan kabel warna merah. Jadi yang kita gunakan adalah kabel hitam dan merah ya teman-teman. Dan kabel yang tidak terpakai kita potong saja. Oke, kita akan menyambungkan untuk kabelnya ke rangkaian. Oke, sesuai penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, untuk kabel hitam ini adalah kabel negatif. Jadi untuk kabel hitam ini atau kabel negatif ini kita akan sambungkan juga ke kabel hitam di bagian sini. Dan ini juga tersambung ke resistor yang menuju ke kaki basis. Oke, langsung kita solder. Oke, ini sudah tersambung, otomatis kabel hitam dua-duanya tersambung bersamaan ya teman-teman. Selanjutnya untuk kabel warna merah ini kita akan sambungkan ke kaki kolektor yang ada di tengah. Dan ini juga terhubung dengan resistor ya teman-teman.
Oke, sekarang untuk kabel tegangannya sudah tersambung. Nantinya ini kita akan colokkan langsung ke kepala charge atau ke power bank. Dan untuk kabel merah ini adalah menjadi kabel positif dari output tegangannya teman-teman. Begitupun juga untuk kabel hitam ini sudah menjadi sebuah rangkaian penurun tegangan atau bisa disebut dengan step down, yaitu sumbernya dari charge 5 volt turun menjadi 1,5 volt. Oke, kalian bisa melihat skema berikut. Oke, ini dia jam yang saya sudah sediakan tadi ya teman-teman, yang di awal. Oke, kali ini kita akan menyambungkan rangkaian yang kita sudah buat ke jam ini ya teman-teman. Oke, di sini untuk kabel merah ini kita akan sambungkan ke bagian positif yang ada di jam. Begitupun untuk kabel hitamnya ini kita akan sambungkan juga ke bagian negatif. Ini diibaratkan seperti baterai teman-teman. Di bagian dalam sini juga sudah ada gambarnya. Di sini kalian bisa lihat ini plus atau positif dan ini bagian negatif. Oke, langsung saja kita akan sambung sesuai dengan kutubnya masing-masing. Untuk kabel merah atau positif kita sambungkan ke bagian positif. Oke, di bagian sini teman-teman. Dan begitupun untuk kabel hitamnya kita sambungkan ke bagian negatif. Oke, untuk positif dan negatifnya sudah tersambung. Maka selanjutnya kita tinggal rapikan menggunakan selotip. Di sini saya tahan menggunakan selotip ya teman-teman, agar ini tidak mudah goyang. Dan di bagian sini saya tahan menggunakan lem glue gun agar nantinya ini tidak mudah dilepas ya teman-teman. Oke, setelah proses panjang tadi, akhirnya alat yang kita buat sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita sudah bisa menggunakan jam dinding tanpa menggunakan baterai teman-teman. Jadi untuk kabel USB-nya ini kita bisa colokkan ke kepala charge atau kita bisa colokkan ke power bank ya teman-teman. Dan kali ini kita akan mencolokkannya langsung ke kepala charge. Oke, di sini saya sudah sediakan kepala charge juga. Untuk kepala charge-nya ini kalian bisa gunakan kepala charge yang sudah tidak terpakai di rumah kalian. Oke, langsung saja kita akan mencolokkannya ke tegangan listrik. Kita akan tes apakah alat yang kita buat berhasil atau tidak. Dan inilah hasilnya. Langsung saja kita cok. 1, 2, 3. Nah, ini bisa terlihat teman-teman, jamnya sudah bergerak ya teman-teman. Nah, ini sudah berfungsi. Kalian bisa lihat. Ini tidak ada yang rekayasa ya teman-teman. Ini kalian bisa perhatikan, di sini hanya ada rangkaian dan tidak memiliki baterai teman-teman. Kalian bisa lihat. Dan ini tidak ada kabel tambahan atau kabel tersembunyi. Ini benar-benar real ya teman-teman. Oke, mantap, ini berfungsi dengan baik. Jamnya juga berjalan dengan normal. Sebenarnya untuk rangkaian ini tidak harus kalian pasangkan ke jam dinding. Kalian bisa memasangkannya juga di barang-barang elektronik yang lain. Contohnya seperti pengharum ruangan, bel rumah, atau semisalnya. Yang pastinya barang elektronik yang memiliki baterai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like. Dan jika video ini juga bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke, mantap, ini saya sudah pasangkan ke dinding ya teman-teman. Mungkin kalian akan bertanya, Bang, bagaimana jika listrik di rumah kita mati? Nah, itu dia kelemahan dari rangkaian ini ya teman-teman. Karena ini langsung dicolokkan ke tegangan listrik, maka jika listriknya padam, jamnya langsung otomatis mati. Jadi kita harus men-setting kembali jamnya ya teman-teman. Untuk mengatasi hal ini, kalian bisa menambahkan rangkaian emergency ke jam ini. Jadi ketika listrik padam, maka tegangannya otomatis berpindah ke baterai, dan begitupun sebaliknya. Jika lampu hidup kembali, maka tegangannya otomatis pindah ke tegangan charge. Jadi kita tidak perlu lagi untuk men-setting jamnya ya teman-teman. Untuk rangkaian emergency kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Nanti link videonya saya akan taruh di kolom deskripsi. Kalian tinggal buka saja linknya ya teman-teman.